Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Karena ini untuk weekly view ya, jadi kita juga akan bahas dari weekly candlestick. Kemudian kita akan bahas juga dari daily dan turun sampai nanti ke 30 menit untuk intraday di hari Senin gitu teman-teman. Lalu kita juga akan bahas mengenai DXY ya. Kalau kita lihat di sini DXY itu dia berhasil rebound ya dari level harga kurang lebih di 102.8 sampai 102.6 dengan level terendahnya itu di 102.4 gitu. Jadi untuk saat ini DXY closing di harga 103.4. Jadi kalau kita perhatikan memang kenaikannya si DXY ini kurang lebih adalah 100 pip ya. Nah, kenaikan DXY ini juga kalau kita pantau dari data minggu kemarin ya. Ini di data minggu kemarin itu ada CPI sama Core CPI, ya ini menarik untuk dibahas juga. Karena untuk minggu ini itu ada interest rate decision atau FOMC ya dari si Fed itu sendiri gitu. Ini FOMC-nya atau interest rate decision nanti ada di tanggal 21 Maret atau lebih tepatnya di hari Kamis ya, Thursday gitu teman-teman. Nah, seperti biasa nanti untuk FOMC ya ini ada di jam 1 malam ya, atau bahasa itu jam 1 subuh ya, di sini sampai jam 1.30 gitu. Jadi nanti hasil dari keputusan Fed ini sendiri juga akan mengacu nih pada data tenaga kerja yang 2 minggu kemarin dan juga data inflasi ya yang ada di minggu kemarin gitu teman-teman ya, atau 1 minggu kemarin gitu. Nah ini kalau kita perhatikan untuk data dari Core CPI ya memang menunjukkan adanya penguatan ya dari Core CPI. Artinya sini ada kenaikan si inflasi itu sendiri. Kemudian dari CPI ya kalau kita lihat lagi nih CPI monthly dan juga CPI yearly ini terjadi kenaikan juga dari 3,1 ke 3,2 untuk yearly-nya. Kemudian untuk monthly dari 0,3 ke 0,4 gitu. Ya, ini memang hasil yang cukup positif untuk si DXY itu sendiri gitu teman-teman. Lalu kalau kita lihat lagi untuk hasil dari PPI ya di sini untuk hasil dari data PPI-nya memang mengalami kenaikan dari 0,3 ke 0,6 gitu teman-teman. Nah, ini memang menunjukkan artinya ada kenaikan dari si inflasi Amerika itu sendiri. Walaupun kalau kita perhatikan juga ya di sisi lain untuk core retail sales ini ya memang di bawah forecast atau di bawah ekspektasi pasar ya, tapi secara harga atau secara data di sini ya dari previous nih ya untuk yang core retail sales-nya ini itu surplus ya atau lebih bagus dari yang bulan kemarin. Kalau bulan kemarin itu kan minus 0,8. Nah ini kalau untuk yang aktualnya itu 0,3. Kemudian untuk yang retail sales-nya ini ya kalau kita perhatikan minus 1,1 ya untuk bulan ini reportnya itu adalah surplus 0,6 walaupun masih di bawah data forecast gitu ya, tapi nggak masalah ya karena posisinya itu kalau kita bandingkan ya untuk previousnya di sini dengan aktualnya ini masih lebih bagus gitu teman-teman. Artinya untuk minggu kemarin tuh hasil datanya itu positif ya atau bullish untuk si DXY itu sendiri. Nah ini juga akan mempengaruhi nih ya keputusan pengambilan suku bunga dari si Fed itu sendiri. Kenapa? Karena kalau kita lihat harga dari inflasinya ini mengalami kenaikan ya, walaupun kalau kita lihat untuk CPI YoY-nya ini mengalami stagnan ya kurang lebih di 3.0 sampai 3.3 ya, bahkan tertinggi di 3,5. Lalu untuk saat ini dia kembali lagi ke 3,3 gitu. 3,2 gitu. Artinya kan kalau kita perhatikan memang cukup stagnan ya untuk si bagian dari si inflasinya atau CPI-nya ini sendiri. Nah ini juga kalau kita lihat dari retail sales ini ya ini mengalami kenaikan juga. Nah retail sales ini kan penjualan retail gitu. Nah selama penjualan retail juga masih naik, artinya juga untuk inflasinya itu juga masih tergolong mengalami kenaikan gitu teman-teman. Ya ini karena masih ada penjualan yang memang cukup bagus gitu ya. Cuma kan kalau kita lihat memang di bawah forecast karena posisinya kita flashback lagi atau throwback lagi ke minggu yang sebelumnya ya di tanggal 5 sampai tanggal 9 gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari tenaga kerjanya dia datanya ya, datanya itu untuk yang pendapatan per jamnya ini mengalami penurunan ya dari 0,5 ke 0,1.
kemudian untuk unemployment rate-nya atau tingkat penganggurannya itu naik dari 3,7 ke 3,9 gitu. Walaupun memang mengalami kenaikan penjualan, tapi tetap saja tidak bisa menutup ya dari si ekspektasi pasar atau si forecast-nya itu sendiri. Karena disebabkan oleh salah satunya itu ya ini data NFP atau data tenaga kerja itu yang melemah gitu teman-teman. Jadi memang untuk data tenaga kerja mengalami pelemahan ya, tapi kalau untuk data CPI ya dia mengalami peningkatan kembali gitu. Oke, itu ya untuk datanya gitu. Nah, berarti potensinya apa? Kalau kita perhatikan ya, Fed ini kan dia acuannya juga pastinya lebih ke CPI ya dan juga PPI gitu. Ya walaupun dia tahu juga NFP ini sangat berpengaruh gitu kan. Nah, biasanya dia bilang kalau misalkan CPI masih tinggi, otomatis pasar itu akan berpikir bahwa Fed ini tidak akan bisa menurunkan suku bunga dalam waktu cepat gitu. Ya, ini kalau kita lihat nih gitu. Ditambah lagi data PPI juga yang masih tinggi. Gitu. Berarti suku bunga ini belum bisa diturunin dalam waktu dekat karena inflasinya belum mencapai target minimalnya dia yaitu 2%, bahkan mengalami kenaikan untuk tahun ini untuk yang report yang terbaru ini gitu. Nah, ini kalau kita lihat lagi ya di CME FedWatch Tool ya. Ini untuk yang 20 Maret memang dijelaskan ya belum akan ada pemotongan suku bunga untuk bulan ini gitu. Tapi kalau kita lihat ya karena data CPI-nya ini yang menguat ya sama PPI-nya atau bahasanya itu kayak data inflasinya menguat gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan untuk yang tanggal 12 Juni ya atau FOMC pada 12 Juni ini nanti itu mengalami penurunan ya dari 60% ke 55,2% gitu. Karena data CPI yang menguat gitu untuk report yang terbaru ini gitu teman-teman. Nah, ini nanti juga untuk yang bulan Juni ini kan gosip-gosipnya itu akan ada pemotongan suku bunga gitu. Ya, tapi let's see, ya ini juga angkanya masih belum tetap, masih bisa berubah ya. Dan Fed itu pasti akan menunggu lagi data CPI dan juga data tenaga kerja di bulan Mei nanti untuk yang report bulan Maretnya gitu teman-teman. Nah, nanti baru akan ada keputusan final ya di bulan Juni ketika dia sudah lihat nih data tenaga kerjanya itu bagaimana gitu reportnya. Baru dia nanti mengambil keputusan apakah perlu ya untuk dipotong ya atau memang harus dipertahankan di level yang sama gitu teman-teman. Gitu. Nanti jadi dia masih perlu lihat inflasi atau bahasa itu tingkat inflasi di bulan Mei nanti gitu untuk yang report bulan Maretnya gitu teman-teman. Oke. Nah, ini kalau kita lihat memang untuk bulan ini masih belum ada pemotongan. Makanya untuk DXY-nya pun ya masih mengalami penguatan kembali gitu dari level terendahnya dia yaitu di 102,6 dan juga 102,7 gitu teman-teman. Oke, jadi artinya kalau misalkan ya untuk yang bulan ini memang benar ya diisukan kalau misalkan belum ada pemotongan suku bunga, maka nanti bisa memberikan dampak yang positif lagi nih untuk DXY gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan di sisi lain ya untuk bulan Juni nanti ya beda cerita gitu. Soalnya kan bulan Juni ya digosipkan memang ada pemangkasan suku bunga ya, jadi mungkin ya si pemain pasar ini masih memanfaatkan momentum ya Fed ini menahan pada saat Fed menahan suku bunga, jadi pelaku pasar ini memanfaatkan momentum untuk memarkup kembali atau membeli kembali si dolar ini sendiri gitu ya. Tapi let's see ya nanti bagaimana ya kejadiannya atau pergerakannya untuk hari Senin nanti. Intinya kalau misalkan dari data yang kita lihat memang begini ya, jadi kalau misalkan masih dipertahankan maka ada potensi atau harapan untuk si DXY ini ya dinaikkan kembali gitu teman-teman, dengan target mungkin nanti di 104,1 ya atau di 105 kembali gitu untuk kenaikannya gitu teman-teman ya. Tapi let's see nanti bagaimana. Nah, ini kalau misalkan kalian punya pendapat ya atau misalkan kayak informasi yang lebih baru ya dari saya atau yang lebih maksudnya yang belum saya sampaikan di sini, kalian boleh ya sampaikan di kolom komentar gitu ya teman-teman. Kita nanti ya saling diskusi aja gitu di kolom komentar ya kan, untuk supaya bisa menghasilkan ya setup yang juga profitable dan juga maksimal nantinya di pasar itu sendiri gitu. Oke, tapi kalau misalkan kalau kita lihat nih
Untuk 4 jamnya ya si DXY ini sendiri ini memang tergolong downtrend sih ya gitu untuk 4 jamnya gitu ya, kecuali memang ya dalam posisi DXY ini bisa break lagi di atas 103.6 ya, dengan baru dia akan melanjutkan kenaikannya itu ke level 104 sampai 105 gitu. Tapi kalau kita perhatikan di historical yang sebelumnya di sini ya, ini adalah area main level dia yang memang nanti bakalan jadi saya itu kayak pintu pertama yang harus didobrak dulu sama si pihak buyer, karena seller itu pasti ngejaga ini di area sini gitu ya, ini posisinya gitu kan ya. Ini kan sekarang posisi di 103 gitu. Nah 103 ini berarti patokan kita kurang lebih itu di angka 103.14 ini gitu. Selama DXY masih bertahan di 103.14, berarti dia akan ada potensi untuk mendobrak kembali ke angka 103.67 gitu teman-teman, atau bahasa itu retest kembali lah ke area main level ini gitu ya teman-teman. Oke. Nah ini yang akan kita lihat nanti untuk DXY. Jadi kalau misalkan suku bunganya itu masih positif ya untuk DXY, maka DXY masih ada harapan gitu untuk melanjutkan kenaikan. Oke, itu dari posisi DXY. Nah sekarang kita mau lihat untuk posisi goldnya. Kalau untuk gold ini sendiri ya, kita lihat memang kecenderungannya masih bullish ya untuk time frame weekly, dengan area breakout levelnya itu kurang lebih di level harga 2090 ya sampai 2066 gitu. Ini untuk range dari weekly-nya dia gitu teman-teman. Nah ini untuk weekly ya, ini artinya dia masih ada potensi nih untuk retest kembali ke area breakout-nya dia gitu. Tapi yang perlu kita pantau atau yang perlu kita perhatikan ya, ini kita turunin dulu time frame-nya. Oh sorry, sebelum kita turunin time frame kita mau bahas dulu nih. Kalau weekly ya, ini kan kalau kita pantau nih ada bahasa itu kayak swing low. Nah swing low-nya itu ada di 1968 gitu. Nah ini bisa jadi area support untuk weekly-nya dia gitu. Jadi bahasa itu kayak selama dia di atas ya 1986 ya, untuk weekly ini masih tergolong uptrend gitu. Tapi kalau misalkan dia di bawah 1968 ya 86, itu berarti dia tergolong downtrend untuk weekly-nya, dan nanti akan ada potensi untuk retest kembali ke area low yang di sini gitu, yaitu di 1930 gitu teman-teman. Tapi ya kita bahas ini maksudnya kayak belum tentu kejadian ya minggu depan langsung turun ke sini, kan nggak mungkin gitu kan ya. Ya ini hanya untuk jangka panjangnya aja gitu kalau kita bahas mengenai trend weekly gitu ya. Oke. Nah ini tapi kalau untuk weekly yang minggu ini ya, dia akan ada potensi untuk retest ke 2145, kemudian 2115 kembali gitu ya, dengan posisi retest terendahnya itu bisa ke 2090 sampai 2066 gitu ya. Di sini 2066 2090 itu ada di area breakout dari si weekly candle-nya dia itu sendiri. Oke, ini untuk daily-nya. Jadi kalau kita perhatikan untuk daily ini sendiri yaitu ada di 2045 ya, atau bahasa itu kayak ini jadi support terdekatnya dia, dan saat ini pun di closing untuk candle daily-nya ini bearish gitu teman-teman. Ya, ini ada evening star ya, seperti yang kita bahas ya. Ini ada evening star, kemudian ini ada bearish candle. Dan bearish candle ini kalau kita lihat ya untuk yang hari Jumat kemarin itu dia berhasil closing ya di bawah opening candle di hari Rabu gitu. Ya ini dia berhasil closing di bawah opening candle hari Rabu gitu. Artinya masih ada potensi nih dia untuk melanjutkan penurunan ke bawah lagi gitu, selama dia bertahan ya di bawah 2160 ya sampai 2157 gitu. Karena 2160 juga jadi patokan saya ya, selama di bawah situ berarti dia masih ada potensi untuk retest ke 2145 sampai 2115 gitu teman-teman. Oke, itu dari daily-nya dia sendiri. Nah kecuali ya pada saat hari Senin nanti opening dia bisa closing ya, atau bahasa itu bertahan di atas 160 kembali. Nah itu artinya dia akan ada potensi kembali untuk retest ke 2171 ya, atau bahkan ke high-nya dia nih di candle yang kemarin ya, itu di hari Kamis itu kurang lebih di level harga 2177 sampai 2180 kembali gitu. Oke, itu untuk week pergerakan dari weekly candle dari daily candle-nya.
Sekarang kita lihat lagi ya untuk yang bagian 4 hours ya di sini. Oke, jadi sebelum kita bahas 4 hours ini mungkin enaknya kita bahas dulu untuk OI data ya. Nah, OI data ini kalau kita perhatikan untuk saat ini kan si gold itu berada di level harga kurang lebih 2156 ya. 2156 berarti itu ada di sini. 2156. Nah, 2155 di sini. Nah, untuk area support terdekat dia itu ada di 150 ya, 2150, kemudian 2140, lalu ada di 2030 sampai 2025 2130 sampai 2125 gitu. Nah, di atas 160 ya, ini 160 udah banyak nih yang nunggu nih gitu. Ya kan, udah tebel juga ordernya. Di atas 160 dia masih ada potensi retest ke 175 sampai 180 ya untuk OI datanya. Kemudian di atas 180 masih bisa ke 190, di atas 190 itu ke 2200 targetnya gitu. Nah, ini artinya adalah support dan resisten by OI data gitu. Ya, jadi kalau kita lihat dari OI data yaitu kan di bawah 160. Ya, 160 ke bawah berarti targetnya itu ada di 150. Ya, di sini 150, kemudian di 130, 140, 145. Lalu terakhir itu 130 dan 125 gitu kan teman-teman. Nah, untuk 125 itu berarti target terendahnya itu ada di sini gitu, di swing low yang sebelumnya di tanggal 6 Maret 2024 gitu. Nah, cuma kalau kita lihat di 4 hours ya dia ini ya nggak cuma di daily. Kalau daily kan memang sudah ada pola ya atau pattern pembalikan arah gitu. Nah, di 4 hours-nya juga kalau kita perhatikan ini dia membentuk selling pressure ya, dimana dia membentuk itu adalah swing height yang lebih rendah dari yang sebelumnya gitu. Ya, ini kalau kita tarik pakai trendline nih kelihatan, tapi dia membentuk swing low yang sama ukurannya atau base low-nya sama gitu. Ya, ini semakin ke sini ya, semakin ke kanan swing height-nya itu semakin rendah, yang menunjukkan bahwa sellernya ini berusaha nih nekan market atau nekan si harga itu untuk turun ke bawah gitu. Nah, cuma kalau kita mau lebih amannya atau bahasa kalian kalau misalkan ada wholesale di daerah-daerah 160 ke atas, untuk lebih aman ya atau untuk jangka panjangnya kalian bisa tunggu dia sampai break ya dari 150, retest lagi, baru dia bisa lanjut turun ke angka 145, 140 sampai terendahnya itu di 30 atau 25-an gitu teman-teman. Nah, selama dia masih di atas ya 150 ini ya, ini tuh masih ada potensi dia untuk retest lagi atau rebound ya ke level harga 160 sampai 166 gitu teman-teman, atau dia bisa membentuk lagi nih swing low yang satu lagi di sini, lalu membentuk swing high yang lebih rendah dari sebelumnya kurang lebih di 166, baru dia akan melanjutkan penurunan ke bawah. Itu juga bisa gitu teman-teman. Ya, intinya kalau kita lihat memang kalau mau aman ya untuk selling point saat ini ya, karena ini ada di area supportnya dia sampai 150, makanya sebisa mungkin tunggu dia dulu break ya. Kalau kita belum ada sell nih, tunggu dia break 150 ya, bisa di 4 hour di 1 jam ya, atau di 4 hours lebih bagus ya. Cuma kalau untuk intraday mungkin 1 jam cukup gitu. Nah, konfirmasi di 30 menit atau 15 menit, begitu retest ke 150 ya, dengan range ini range cukup jauh nih, hati-hati ya, ini 100 pip ya, 150 sampai 160 gitu ya. Ini pokoknya kalian cari konfirmasi di area sini ya. Kalau misalkan confirm dia untuk sell ya, kalian baru sell dengan target harga di 145 sampai 140 gitu. Tapi kalau misalkan belum ada konfirmasi, maka lebih baik jangan sell dulu, karena ada potensi nih ini untuk nyentuh kembali ke 166 sampai 170 gitu teman-teman ya. Tapi selama dia di bawah 170 ya, di sini nih ini kan swing height dia, current height-nya dia yang terakhir ya. Selama dia di bawah current height yang terakhir di 70 ke bawah, itu dia masih ada potensi untuk turun kembali gitu ya. Tapi kalau dia udah di bawah di atas 170 ya, dia ada, maka dia habis itu bakalan nih lanjut nih ke 176, 180 sampai tertinggi itu bisa ke 190 kembali gitu teman-teman. Oke, jadi untuk main level kita mungkin enaknya tandain dulu nih di sini main level ya. Nah, di sini kita tandain jadi area main level untuk gold itu sendiri gitu. Ini main level memang cukup lebar ya main levelnya, karena memang ini adalah area yang memiliki rebound ya atau titik rebound yang cukup kuat untuk si gold ini sendiri gitu.
Makanya untuk aman di bawah 150 baru kita ambil posisi sell untuk long term sampai kurang lebih ke 130-an gitu. Tapi let's see nanti bagaimana gitu ya teman-teman ya. Nah ini untuk gold itu sendiri gitu. Nah selama dia belum bisa break 50 baru kita cari aba-aba untuk ancang-ancang buy dengan target di 166 kembali gitu. Oke, nah ini untuk yang 4 hours. Nah untuk 30 menit ya, kalau kita lihat untuk 30 menitnya ini juga masih bearish candle untuk last candle-nya dia ya. Bahkan kalau kita perhatikan memang susunannya dia ini udah ada beberapa bearish engulfing gitu. Ini ada satu bearish engulfing juga. Nah ini terakhir juga ditutup dengan bearish engulfing gitu teman-teman. Ya ini artinya kalau kita perhatikan memang tekanan sell ya untuk si gold itu cukup besar gitu. Tapi secara pergerakan atau bahasa itu kalau kita lihat di daily-nya ini masih uptrend gitu. Cuma kalau untuk minor trendnya atau low time frame-nya itu udah downtrend duluan gitu teman-teman. Jadi ini adalah fase koreksi untuk si gold itu sendiri gitu. Ini fase memasukin fase koreksi. Jadi bukan pergantian tren ya, tapi hanya fase koreksi aja. Dia akan melakukan pergantian tren kalau misalkan untuk daily-nya itu dan juga weekly bisa closing di bawah 1986 kembali gitu. Oke, karena swing low dia ini ada di sini gitu. Jadi di atas 1986 ya untuk big trendnya dia atau bigger move-nya dia itu masih terus mengalami kenaikan gitu teman-teman. Paling nanti harga ini akan stabil ya kurang lebih di 2000-an gitu untuk harga gold ya kalau kita perhatikan untuk dalam waktu dekat ini gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua mengenai gold ya. Nanti untuk lebih detailnya untuk yang intraday ini kita mungkin akan tunggu juga untuk area pivot daily level dan juga CPR di hari Senin nanti pada saat market sudah buka gitu teman-teman. Oke. Jadi mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.